Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada petang hari ini kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu bersama melanjutkan pembahasan tentang fikih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pembahasan tentang zakat dan sudah berlalu tentang hukum dari zakat. Apa itu hukum zakat? Apa yang diinginkan dengan zakat dan apa hukum zakat dan hukum orang yang mengingkarinya, mengingkari zakat. Ya. Hukum zakat apa hukumnya? Wajib. Zakat ini termasuk yang wajib hukumnya karena apalagi termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Semua rukun Islam itu hukumnya wajib. Salat, zakat, puasa, haji ini wajib hukumnya. Dan hukum orang yang mengingkari tentang kewajiban zakat, apa hukumnya? Dia mengingkari, tidak percaya zakat ini hukumnya wajib, atau bahkan dia meyakini zakat ini cuma sunnah saja, atau bahkan mubah. Apa hukumnya? Dia telah kufur. Dia telah kufur karena telah mengingkari apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia berarti sudah mengingkari, tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti dia telah kufur. Karena Al-Quran dan Sunnah menunjukkan wajibnya zakat. Adapun di permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat yang akan kita baca pada petang hari ini, insyaallah, yakni hukmu mani'iha bukhlan. Hukum orang yang tidak mau zakat. Dia enggan untuk membayar zakat karena bakhil, karena pelit. Jadi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya karena pelit saja, eman dengan hartanya. Cari susah-susah apa? Disuruh bayar zakat. Apa hukum orang yang seperti ini keadaannya? Man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'a i'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat, enggan untuk membayar zakat karena bakhil, karena pelit padanya terhadap zakat ini, dia tidak mau,
tapi dia punya keyakinan tentang wajibnya zakat. Dia punya keyakinan zakat mal ini wajib, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit, karena bakhil. Maka orang yang seperti ini fahuwa asimun, maka dia berdosa. Bimtina'ihi, karena menolaknya dia ini, karena enggannya dia mengeluarkan zakat. Jadi dia berdosa dengan dosa besar, ya, berdosa dengan dosa besar. Berbeda dengan yang sebaliknya, dia mengeluarkan zakat, tapi keyakinannya apa? Zakat ini tidak wajib. Walaupun dia mengeluarkan zakat, tapi keyakinannya zakat ini tidak wajib, maka hukumnya apa? Fawa, maka dia kafir. Ya, beda hukumnya. Walaupun dia mengeluarkan zakat, tapi kalau keyakinan dia zakat ini apa? Tidak wajib, maka dia telah kufur. Berarti dosanya besar yang mana? Besar yang ketika etikad dia, keyakinan dia menyelisihi apa? Menyelisihi nas tentang wajibnya zakat. Ini hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, yakni dia berdosa. Berdosa dengan dosa besar. Wala yukhrijuhu dzalika 'anil islami, dan hal tersebut tidak mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat ini karena bakhil ini bersamaan dengan keyakinan wajibnya ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tidak kafir. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tapi memiliki keyakinan wajibnya zakat, maka hal ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap seorang muslim. Tetap muslim, tapi apa? Dia apa? Dia maksiat, dia telah bermaksiat. Li'anna zakata far'un min furu'iddin. Karena sungguhnya zakat ini, perkara zakat ini adalah salah satu cabang dari cabang-cabang agama. Perkara yang cabang, bukan perkara usul di dalam agama ini. Bukan perkara yang fundamental. Bukan perkara yang sangat inti. Bukan. Sehingga apa? Tidak sampai orang yang meninggalkannya ini apa? Terjatuh kepada kufur. Falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi. Maka orang yang meninggalkannya ini tidaklah kufur dengan sebab sekedar meninggalkannya saja. Dia meninggalkan zakat, sekedar dia meninggalkan zakat ini tidak menjadikan dia kufur. Dasarnya yakni liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakati, tentang orang yang enggan tidak mau mengeluarkan zakat. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Ini potongan hadis. Hadis sebelumnya menceritakan tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat ini diazab di yaumul qiyamah, diazab di arsatul qiyamah, di padang mahsyar. Jadi sudah diazab di padang mahsyar. Setelah selesai pengadilan atau peradilan di antara manusia, maka kemudian dikatakan di sini summa yara sabilahu, setelah dia diadab lagi karena selesai waktunya di padang mahsyar. Maka summa yara sabilahu, kemudian dia ini orang yang diadab tadi ini karena meninggalkan zakat, dia melihat jalannya. Imma ilal jannah, bisa jadi dia menuju surga atau bisa jadi dia menuju neraka. Jadi masih ada kemungkinan setelah diadab dia kemudian masuk surga atau masuk neraka.
Maka di sini menunjukkan apa? Walau kana kafiran, kalau dia ini orang yang meninggalkan zakat ini kafir, maka apa? Lama kana lahu sabilun ila jannah. Maka tidak ada bagi dia jalan menuju surga. Sudah tidak ada kemungkinan lagi menuju surga. Ini apabila orang yang meninggalkan zakat, tidak mau membayar zakat, ini kafir. Akan tetapi dalam hadis ini apa? Nabi apa? Menceritakan bahwasannya orang yang meninggalkan enggan membayar zakat ini apa? Setelah diazab di padang mahsyar, maka apa? Dia apa? Akan menuju surga atau menuju neraka. Ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang meninggalkan zakat ini dia tidak menunaikan zakat, ini bukan kafir. Ya. Wahada, dan ini orang yang seperti ini yang enggan membayar zakat karena bakhil ini, tu'khadu minhu az-zakatu qahran, maka diambil dari orang tersebut zakatnya secara qahran, dengan kekuatannya. Pemerintah, dari isi pemerintah dia memaksa mengambil zakatnya ini yang harus dia tunaikan, ini dipaksa. Karena uang tersebut sudah bukan haknya dia. Sudah bukan menjadi haknya orang tersebut. Sehingga pemerintah ini apa? Memiliki tugas untuk memaksa, untuk mengambil zakat ini darinya. Ma'at ta'ziri, bersamaan dengan ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang diberikan dari pemerintah untuk orang-orang yang seperti ini, tidak taat seperti ini. Dalam kasus ini dia enggan mengeluarkan zakatnya karena bakhil, maka dia di satu sisi diambil zakatnya dengan paksa, kemudian apa? Di sisi lain ditambah dengan hukuman. Hukuman dari pemerintah itu tergantung pemerintahnya, terserah pemerintah. Ya. Ada yang sebagian membolehkan untuk mengambil apa? Hartanya lagi. Ya, tapi ini khilafiyah. Ada sebagian jumhur tidak boleh menambah apa? Menambah apa? Kemudian melipat gandakan, jadi zakatnya harusnya 1 juta apa 10 juta, maka yang diambilnya 10 juta itu. Ya. 10 juta itu tidak boleh di apa, kemudian karena dia terlambat atau karena dia apa tidak mengeluarkan zakatnya karena bakhil, maka disita lagi, diambil lagi 2 juta misalnya. Ini apa, menurut tempat mazhab tidak boleh, tidak boleh. Tapi ada pun sebagian para ulama membolehkan sebagai ta'zir, hukuman bagi dia, sebagai hukuman bagi dia. Ya, namanya ta'zir. Hukum yang ditentukan oleh pemerintah, ya memang karena dinas di dalam hukum kita tidak ditetapkan, tidak diputuskan secara detail dalam masalah itu. Sebagai hukum jera saja, biar apa? Biar pelakunya ini jera, tidak mengulangi kesalahannya lagi, sehingga ada tambahan hukum dari pemerintah. Fa in qatala dunaha, apabila dia melawan dengan keras, melawan dunaha, mempertahankan, enggan untuk berzakat ini, dalam keadaan tidak mau, enggan untuk mengeluarkan zakatnya, qutila, maka diperangi, maka diperangi, maka diperangi. Hatta yakhdu'a li amrillahi ta'ala, sampai dia tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala, sampai dia tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Wa yu'addiya zakata, dan dia mengeluarkan zakat, dia menunaikan zakat. Li qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala,
fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Maka jika mereka bertaubat dan mereka menegakkan solat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Maka biarkanlah jalan mereka. Maka ya biarlah mereka ya seperti biasa. Khallu watruku, tinggalkanlah mereka, tinggalkanlah jalan-jalan mereka. Jika dia sudah bertobat, ya sudah, biarkan. Sudah menunaikan zakatnya, maka sudah, biarkan saja. Gitu. Sudah tidak perlu diperangi lagi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama menunjukkan bahwasannya orang yang meninggalkan tidak mau mengeluarkan zakat bersamaan ada keyakinan wajibnya zakat, dia ini berdosa, berdosa. Bukan atau tidak sampai ke derajat kafir. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal ini, telah melakukan itu, syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni dimahum, maka mereka telah terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Terjaga harta mereka dan darah mereka, kecuali bihaqil Islam, kecuali karena sebab hak Islam. Tidak boleh dirampas harta seorang muslim, tidak boleh dirampas nyawa seorang muslim, illa kecuali ada hak di situ. Salah satunya apa? Ini, orang yang bakhil mengeluarkan hartanya, maka ada hak Islam di situ yang harus diambil. Apabila ada seorang muslim yang membunuh muslim lainnya, di situ ada hak untuk diambil nyawanya, kan, untuk sebagai balasannya, hukumannya. Ada hak Islam di situ. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya ini pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali qauli Abi Bakrin As-Siddiq, dan karena ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'alaiha." Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah mereka ini enggan mengeluarkan anak. Anak itu apa? Anak kambing betina. Disebutkan dalam bukunya ini di bawahnya, al-unsa min waladil ma'is malam tasta'mil sanatan, yang belum sempurna, usianya belum sempurna 1 tahun. Anak kambing betina yang berusia belum sempurna 1 tahun. Kalaulah mereka ini menahan anak kambing betina ini dariku untuk mengeluarkan zakat kepadaku, sebagaimana dulu mereka telah menunaikannya, membayarkannya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka setelah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan mengeluarkan zakatnya. Makanya Abu Bakar mengatakan, kalaulah mereka ini tidak mau mengeluarkan zakat kepadaku, padahal dulu mereka mengeluarkan zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laqataltuhum, maka aku akan memerangi mereka alaiha, karena perbuatan mereka ini. Abu Bakar akan memerangi mereka apabila mereka menahan zakat mereka. Dan ini semakna dengan hadis yang sebelumnya tadi, semakna dengan hadis yang sebelumnya. Apabila mereka telah melakukan hal itu, akan terjaga dari mereka, terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali bihaqil Islam, kecuali di situ ada hak Islam, maka diambil. Wa kana mahu fi ra'yihi al-khulafa'u ats-tsalatsatu wa sairus sahabati. Dan yang mencocoki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam pendapatnya ini, pendapat beliau Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak mau zakat ini, yakni para khulafa, para khalifah yang tiga setelahnya, yakni Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka juga sependapat dengan apa yang menjadi pendapat Abu Bakar As-Siddiq ini. Walaupun Umar radhiyallahu anhu di awalnya ini tidak sependapat, di awalnya tidak sependapat. Ya, kemudian Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan hatinya sehingga menerima dan setuju dengan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dan seluruh para sahabat tidak ada yang mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Maka fakana dzalika ijma'an minhum ala qitali mani'iz zakati. Maka berarti hal itu, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat ini menjadi suatu ijma', sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Bolehnya memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, apalagi mereka memiliki kekuatan. Yang enggan melakukan mengeluarkan zakat ini memiliki kekuatan, memiliki backingan, ya, kalau sekarang backingannya ada, backingannya, backing. Sehingga perlu memerangi mereka. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Dan orang yang enggan berzakat karena bakhil ini masuk di bawah nas-nas ini. Jadi nas-nas yang telah kita bacakan tadi berlaku bukan cuma untuk orang yang enggan mengeluarkan zakat karena memang tidak mengakui kewajibannya, tapi masuk di dalamnya juga orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, untuk diperangi. Jadi diperanginya mereka ini bukan karena kufurnya, bukan karena kufur. Tidak bisa dilazimkan berarti yang diperangi itu kufur. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah yang keempat, yakni hukum enggan mengeluarkan zakat karena bakhil. Kemudian masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah, fil amwalil lati tajibu fiha az-zakatu, tentang harta-harta yang wajib padanya itu zakat. Harta apa saja yang ada zakat padanya ini. Tidak semua harta itu ada zakat padanya. Cuma beberapa harta saja yang
yang terkena zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Zakat wajib pada 5 jenis harta. Zakat ini wajib pada 5 jenis dari harta. Wahia, dan dia ini yang pertama, bahimatul an'am. Bahimatul an'am, yakni apa? Hewan-hewan ternak. Yang pertama ini hewan-hewan ternak. Maksudnya bahimatul an'am yakni wahia al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, yakni unta, sapi dan kambing. Berarti ayam ada zakatnya enggak? Enggak ada. Berarti ikan ada zakatnya enggak? Enggak ada. Jadi enggak perlu ditanya hewan-hewan yang lainnya ya. Jadi apa? Yang ada zakatnya bahimatul an'am, yakni apa? Unta, sapi sama kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'dhama ma kanat wa asmanahu. Tidaklah seorang pemilik unta dan pemilik kambing, pemilik sapi dan pemilik kambing, tentunya ini yang sampai nisab ya. Kambingnya berjumlah berapa? 40 ekor yang sampai batasan zakat ya. Kalau cuma 2-3 belum ada nisab, belum ada zakatnya. Ada batasan jumlahnya. Dan tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing, dia tidak menunaikan zakatnya. Dia tidak menunaikan zakatnya kecuali ja'at yaumal qiyamati. Hewannya itu akan datang pada hari kiamat. A'dhama makanat. Dia ini datang dalam keadaan paling besarnya, a'dhamnya. Paling besarnya hewan. Kalau dia melihara kambing, ya kambingnya itu dalam keadaan paling gedenya, paling besarnya kambing. Wa asmanahu, dan paling gemuknya. Besar sama gemuk sama ya. Jadi di yaumul qiyamah nanti hewannya ini akan datang. Tantahuhu bikuruniha. Hewannya ini akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Wa tatuhu bi adlafiha, dan akan menginjak-injaknya dengan kuku. Apa kalau kambing itu apa? Kuku atau kuku ya, sampai depan sampai bawah itu kan ada yang bisa dipotong kan itu. Ya, pokoknya itu telapaknya itu. Ya. Dan hewannya ini akan menginjaknya, akan menginjak-injaknya dengan telapaknya itu, dengan kukunya itu. Kullama nafadat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha. Setiap kali selesai, misalnya kambing ya, dia melihara kambing 50. Setelah selesai kambing yang 50 menginjak-injaknya, maka akan diulang lagi dari awal kambingnya. Dia memiliki kambing 50, maka akan datang kambing 50 itu apa? Akan menanduknya, akan menginjak-injaknya. Setiap kali selesai kambing yang terakhir, maka akan diulang lagi, mulai dari yang pertamanya lagi.
hatta yuqda bainan nas, sampai ditetapkan hukumnya di antara manusia, sampai peradilan manusia di yaumul qiyamah, di padang mahsyar selesai, akan disiksa seperti itu. Naudzubillah. Ini menunjukkan adanya zakat pada unta, pada sapi, pada kambing. Dan juga menunjukkan azabnya, siksanya mereka orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, pada zakat bahimah ini, pada zakat hewan ternak. Ini jenis yang pertama, yakni bahimah, hewan-hewan ternak. Kemudian jenis yang kedua, yakni an-naqdan, an-naqdani, yakni dua mata uang, yakni mata uang. Wahuma, dan keduanya itu yakni adz-dzahabu wal fiddah, yakni emas dan perak. Karena zaman dulu itu apa, mata uangnya dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Jadi jenis yang kedua yang ada zakat padanya yakni emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma minal umlatil waraqiyyati al mutadawalati al yauma. Dan seperti itu juga dianggap seperti apa? Emas dan perak sebagai mata uang pada zaman dahulu, yakni apa-apa yang menempati kedudukannya sebagai alat bayar, yakni minal umlatil waraqiyah, mata uang kertas, ya, mata uang al mutadawalah, yang berlaku pada hari ini, mata uang yang berlaku pada hari ini, ya. Kalau di negara kita ya rupiah, kalau di sana ada dolar, ada rial, ada dan macam-macam, ya. Itu apa? Disamakan hukumnya dengan dinar dan dirham, emas dan perak, ya. Maka barang siapa memiliki uang dengan jumlah yang sudah mencapai nisabnya, maka ada zakat padanya. Ada kewajiban mengeluarkan zakat padanya. Berapa nisabnya nanti ada pembahasan di bab setelahnya. Di sini cuma menyebutkan jenis-jenis barang harta kita yang di sana ada zakat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dalam keadaan mereka tidak menginfakkannya, tidak mensedekahkannya, menzakatinya di jalan Allah Ta'ala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab siksa yang pedih. Ini menunjukkan zahab dan fiddah, emas dan perak ini ada zakat. Dan juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin. Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak, tidaklah mereka mengeluarkan darinya haknya, zakatnya, illa kecuali apabila terjadi yaumul qiyamah,
apabila sudah terjadi yaumul qiyamah, sufihat lahu, maka akan diberikan baginya, didatangkan padanya ini sufihat, yakni lempengan, lempengan. Sofaihu min nar, yang lempengan itu dari neraka. Ya. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain terbuat dari emas dan perak. Ya. Kalau yang dia tinggalkan dari emas, maka dibuat lempengan-lempengan dari emas. Kemudian fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian dipanaskan di neraka jahanam, itu lempengan tadi. Lempengan-lempengan tadi dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian fayukwa biha janbuhu. Kemudian akan setrika, yukwa, akan disetrika dengannya, ditempelkan itu lempengan-lempengan emas tadi di janbu, di lambungnya. Wajabinuhu, di dahinya, di mukanya, wajahnya, maksudnya wajahnya. Jabinuhu, dahi, maksudnya di wajahnya. Wa dhahru, dan di punggungnya akan ditempelkan lempengan ini yang sudah dipanaskan di neraka jahanam, kemudian ditempelkan. Kullu ma baradat, setiap kali sudah dingin ini lempengan ini sudah dingin, maka ruddat lahu, dikembalikan lagi, dicemplungkan dipanaskan lagi di neraka jahanam, kemudian ditempelkan lagi ke orang tersebut. Nauzubillah. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Alfa sanah. Di satu hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. Jadi terjadinya siksa ini terjadi di padang mahsyar. Terjadi di padang mahsyar. Yakni sama dalam penantian untuk peradilan di kalangan manusia. Orang yang menahan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, enggan mengeluarkan zakatnya, akan diancam dengan siksa-siksa yang seperti ini. Nauzubillah. Kemudian setelah selesai, maka kelanjutan hadis ini yang tadi, summa yara sabilahu, kemudian dia melihat jalannya, bisa jadi dia menuju surga, bisa jadi dia menuju neraka. Kelanjutan dari kelanjutan hadis tersebut. Ini jenis yang kedua dari harta-harta yang ada zakat padanya, yakni emas dan perak. Kemudian jenis yang ketiga, yakni urudut tijarah, barang-barang dagangan, harta-harta yang diperdagangkan. Wahia kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribhi. Segala barang, segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli karena sebab untuk mendapatkan laba. Jadi segala barang yang memang diniatkan, disiapkan untuk diperjualbelikan agar mendapatkan laba, keuntungan, maka di sana ada zakat. Ada zakat. Tentunya di sini di jenis yang ketiga ini ada silang pendapat, ada khilaf. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah, zakatkanlah dari apa yang telah kalian usahakan yang baik.
yang baik-baik, ya, dari perkara-perkara yang baik yang telah kalian usahakan. Faqad dzakara 'ammatu ahli ilmi anna al-murada bihadhihi al-ayah zakatu 'urudi tijarah. Sungguh kebanyakan para ahlu ilmi mereka telah menyebutkan bahwasannya yang diinginkan dengan ayat ini min thayyibati ma kasabtum, apa yang kalian usahakan ini, yakni zakatu urudit tijarah, yakni zakat tentang zakat harta perdagangan. Ini dari penjelasan dari kebanyakan dari ahlu ilm bahwasanya yang diinginkan dari ayat ini anfiku, sodakokanlah, yakni zakatkanlah dari urudit tijarah, dari barang-barang dagangan yang diperdagangkan. Jadi ketika kita berjual beli, maka apa? Ketika dagangan kita sudah sampai nisabnya, maka apa? Ada kewajiban zakat padanya. Ini jenis yang ketiga dari barang-barang zakat yang terkena zakat. Sampai jam berapa? Kurang berapa? 3 menit. Ya, kita lanjutkan, 3 menit masih banyak. Jenis yang keempat, yakni al-hububu was-thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hububu hiya kullu habbin muddakharin muqtatin min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Maksudnya yakni segala biji-bijian muddakharin yang tersimpan, yang bisa disimpan. Biji-bijiannya ini bisa disimpan, tidak apa, tidak gampang busuk, yang bisa disimpan, muktatin yang dia ini makanan pokok, yang berupa makanan pokok, bijiannya ini makanan pokok. Min syair seperti gandum, biji gandum. Kaum ini sama ya, biji gandum dan yang selain keduanya. Dicontohkan di sini gandum. Kalau di daerah kita apa? Beras, ya. Biji beras. Ini, biji beras. Ini muddakharin, tersimpan, bisa disimpan, kemudian juga muqtatin, yakni apa? Makanan pokok, menjadi makanan pokok. Maka ini termasuk dari barang zakat yang wajib ada zakat. Sudah ada. Hmm? Oh gitu. Ya, ya, kita ada dulu.
Kemudian wasthimar dan buah-buahan yang diinginkan maksudnya wahia at-tamru waz-zabibu, yakni maksudnya buah-buahan di sini yakni at-tamr, yakni kurma, dan wazabib yakni kismis, anggur kering, kismis. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Wa qaulihi ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-267. Nanti dilihat apa sambungan ayatnya. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi, dan datangkanlah haknya, zakatnya di hari panennya, di hari panennya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141. Ya. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqat as-sama'u wal 'uyun, di dalam apa-apa yang terairi, ya, saqat terairi as-sama oleh langit. Jadi tanamannya itu apa? Terairi oleh air hujan, ya, karena air hujan. Wal 'uyun, dan juga mata air, karena mata air. Jadi ada mata air yang sudah sampai ke tanaman itu, ladang itu. Au kana asariyan, atau tanaman tadi bisa menyerap air sendiri tanpa kita apa menyiraminya. Tanaman tersebut sudah bisa menyerap air sendiri dengan akar-akarnya tanpa kita bersusah payah untuk menyiramnya. Maka ini al-usyur, maka zakatnya sepersepuluhnya, sepersepuluh dari hasil panennya. Sepersepuluh berarti berapa persen? Apa? 10% dari hasil panennya. Wa fima suqiya bin nadhi, dan di dalam apa-apa tanaman-tanaman tanduran yang diairi dengan nadah. Nadah yakni apa? Jadi cara pengairannya harus dipikul menggunakan onta, kemudian dipikulkan air di situ, kemudian apa? Baru disiramkan. Ada susah payah, ada dana, ada biaya untuk mengairi tanaman tadi. Maka zakatnya nisful usur, separuh dari sepersepuluhnya. Berarti berapa? Hah? 1/20-nya. 1/20 berarti berapa persen? 5%-nya. Ketika ada biaya untuk apa? Mengairinya, maka apa? Maka 5% zakat. Tentunya ada aturan nisabnya juga. Tidak semua panen kemudian ada zakatnya. Ada aturannya dan pembahasannya di bab yang setelahnya. Kemudian yang apa? Cukup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni al-ma'adin war-rikaz. Al-ma'adin war-rikaz. Ma'adin yakni barang-barang tambang. Tambang. War-rikaz yakni harta apa? Harta temuan. Harta temuan. Buat sumur ternyata di apa kedalaman 20 meter ada kotak. Kotak apa ini? Kotak misteri.
Ada harta, harta yang terpendam. Harta terpendam, harta karun atau apa, atau yang sudah berupa harta, harta manusia, harta manusia. Kalau harta tambang itu apa? Harta, itu juga harta kan berharga. Tapi bukan dari manusia. Ini terbentuk apa? Bukan, tidak ada apa-apa, tidak ada sumbangsihnya dari manusia. Harta apa, harta temuan tadi, harta karun tadi apa? Itu emang hartanya manusia, cuma nggak tahu terpendam di situ atau bagaimana bisa terpendam. Ini bedanya. Disebutkan di sini wal al ma'adin, ma'adin itu harta tambang itu kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Segala apa yang keluar dari tanah, dari perkara yang diciptakan di sana. Memang sudah diciptakan di sana. Diciptakan di sana, bukan sebelumnya di atas kemudian terpendam, bukan. Tapi memang sudah terciptanya di situ, di dalam bumi itu, di dalam tanah itu. Ini tambang. Min ghairi wad'i wadi'in mimma lahu qimah. Tidak ada orang yang meletakkannya. Wad'i wadi'in, tidak ada seorang yang meletakkan di situ tambang ini. Dan juga tambang ini perkara atau sesuatu yang memiliki nilai, qimah, memiliki nilai. Terpendam tapi memiliki nilai, harga jual, memiliki harga jual. Kalau terpendam, kalau tapi tidak memiliki harta apa, harga jual, ya nggak ada zakatnya, nggak ada zakat. Contohnya apa? Disebutkan di sini kadzahabi, seperti emas, ya, seperti emas, ya, kayak penambang emas. Wal fiddah, dan perak. Wan nuhas, dan tembaga. Wa ghairi dzalik, dan yang lain dari itu. Harta-harta tambang. Kemudian warikaz, yakni harta karun. Ma yujadu fil ardi, segala yang didapati, ditemui di bumi, di dalam tanah. Min dafa'inil jahiliyah, dari yang ditimbun pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Disebutkan jahiliyah di sini. Mungkin saking lamanya, karena saking lamanya ditimbun dalam tanah. Jadi memang dulunya di atas tanah, di atas bumi, kemudian tertimbun. Ini ar-rikaz. Kalau ma'adin tadi, bahan tambang, memang diciptakan sudah di dalam tanah. Wa dalilu wujubi zakati fil ma'adin wal rikaz umumu qaulihi ta'ala, dan dalil wajibnya zakat pada barang tambang dan barang harta karun ini, keumuman firman Allah Ta'ala, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Infakkanlah, zakatkanlah dari harta yang baik yang telah kalian usahakan tadi, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi, ya, dari tanah. Kemudian qala al-Imamu Al-Qurtubi fi tafsirih, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, yakni maksud dari ayat tadi, yakni an-nabata, yakni tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Wal ma'adina, dan harta tambang. War rikaz, dan harta karun. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al khumusu, dan pada harta karun ini ada zakat al khumus, yakni seperlima. Seperlima ada apa? Zakat seperlima. Berarti ya berapa persen? Seperlima itu berapa persen? 2, 20%.
Susah ya itu persenannya. 1/5. Berapa? 20%. Iya, 20%. Banyak. Kemudian wa ajma'atil ummatu ala wujubi zakati fil ma'adin. Umat ini telah sepakat atas wajibnya zakat pada harta tambang, pada harta tambang. Ya, sudah ijma tentang wajibnya zakat pada harta tambang. Iya, telah selesai, yakni 5 jenis dari harta yang ada zakat padanya. Yang pertama apa? Hewan-hewan ternak. Kemudian yang kedua, mata uang, emas dan perak dan mata uang. Kemudian yang ketiga, yakni barang perniagaan, ya, barang perniagaan. Yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan yang tersimpan dan makanan pokok. Kemudian yang kelima yakni harta tambang dan harta karun. Eh, ini saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan zakat. Kita akhiri, mungkin ada salah ucap, salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.